Halo guys, David di sini dan ini adalah Vivo V20 SE Special Edition katanya. Kalau buat saya sih ini super ekonomis ya, soalnya harga HP ini 1 juta lebih murah daripada V20 versi regular. Kalau ini kan dia kemarin harganya 5 juta. Kalau ini harganya 4 juta alias 3,999 juta, tapi semuanya nganggap kalau pasti harganya 4 juta lah. Dengan harga yang didiskon sejuta kayak gitu, apa bedanya yang special edition atau ekonomis ini sama yang versi biasa? Kita bakal lihat di video unboxing ini. Cuma saya agak bingung sih kenapa namanya kali ini V20 SE sama V20. Kalau kemarin kan V20 dan V20 Pro gitu yang lebih mahalnya. Tapi ini malah biasa dan yang lebih hematnya. Ya udahlah, sekarang kita langsung coba unboxing aja. Di sini dia ada kelihatan keterangan varian dari RAM-nya. Ini ada 8GB dan internalnya 128GB. Ini sama kayak V20, jadi nggak ada dipotong di bagian situ. Terus di bagian, nggak enak liatnya, ini langsung kita potong aja biar kotak yang warna biru gelapnya atau pokoknya warna gelap lah. Yang warna hitam sih nggak juga sih. Bisa kelihatan lebih jelas lagi. Nah, gini kan lebih enak lihatnya. Kalau plastik-plastik gini, kalau unboxing langsung kita kelarin dulu aja di bagian awal. Di sini kita dapetin 32 megapiksel Super Night Selfie. Ini lumayan beda sama V20 karena kalau V20 dia kamera depannya 44 megapiksel yang eye autofocus itu. Jadi resolusinya lebih kecil sedikit. Cuma entah pengaruh banyak atau enggak karena 44 megapiksel memang udah terlalu tinggi. Terus ada dapat 33 watt flash charge, ini sama kayak V20. Terus kita dapat 48 megapiksel rear camera. Ini juga lumayan beda dari V20 karena kalau V20 dia 64, ini 48. Sementara kalau buat kamera wide angle dan lain-lain sama dia wide angle 8 megapiksel. Kalau buat portrait dia 2 megapiksel. Sejauh ini cuma kameranya doang yang berubah. Tapi ada satu bagian yang HP ini beda banget dari V20, nanti saya ceritain. Sekarang kita lihat isinya dulu. Ini orang lebih tertarik sama SE atau V20 ya? Orang bener-bener pengen all out gitu, bayar yang semaksimal mungkin yang 5 juta atau hemat aja ya? 4 juta. Saya penasaran sama ya minatnya gitu. Apakah nyari yang lebih dekat ke 2-3 juta atau ya udah yang semaksimal mungkin yang ditawarin. Kalau di sini cutout kameranya juga udah beda dari yang V20 yang ini lebih kecil, ini lebih panjang. Terus di sini ada SIM ejector, sama-sama aja di bagian dalam sini. Oke, informasi penting dan lain-lain kalau udah baca, yang udah sering baca jadi nggak terlalu penting. Terus di sini adalah HP-nya. Di sini ada ketulis. Ya, di sini ada proximity sensor dan ambient sensor yang nggak boleh diblok biar sensor cahayanya bisa jalan. Terus di sini ada fingerprint sensor dalam layar karena HP ini udah pakai panel AMOLED. Terus di sini juga ada keterangan soal SIM tray-nya. Entah kenapa nggak ditulis soal NFC ya, padahal kalau di sini ada ditulis gambar NFC, orang mungkin langsung ngeh pas unboxing kalau HP ini punya NFC. Oke, terus di dalam sini ada ya biasa IMEI gitu. Terus di sini ada charger Vivo Flash Charge 33 watt. Ini yang 2.0 punya, cuma ini yang dayanya 33 watt. Oke, mirip sama V20 yang kalau ngecas selama setengah jam dia bisa keisi 60%, kalau sampai penuh dia sejam lebih dikit doang. Terus di sini dia portnya udah USB Type-C, udah seharusnya. Dan kita dapetin in-ear monitor headset. Oke, kita dapetin headset karena ada mikrofonnya juga di bagian sini. Terus di bawah sini mungkin cuma alas doang ya, karena cuma kertas siap, ini biar ngepas doang kali. Sekarang kita langsung lihat HP-nya aja, si V20 SE. Ini kalau dipegang kayak gini lumayan tipis juga sih, mirip sama V20. Sekarang kita langsung buka aja dulu, biar jangan ngenilai dari yang versi yang ketutupan plastik buram. Oke. Sip, ini adalah Vivo V20 SE. Kalau dalam keadaan mati ini beda banget sih bagian belakangnya sama versi yang V20. Kalau V20 kan dia dia tuh matte banget. Jadi pantulannya tuh sopan banget, halus banget. Kalau ini pantulannya kemana-mana nih. Kalau misalnya kita aren sini, aren sana. Jadi mungkin Anda lebih selera yang ini bisa, selera yang ini bisa. Kalau misalnya seleranya yang ini justru lebih hoki karena harganya lebih murah 1 juta. Terus kamera belakangnya dibikin gede banget sih modulnya. Di sini lebar banget sampai perbedaan
ini satu jengkalnya itu lumayan jauh. Kalau HP yang ada 4 kamera mungkin lebih sempit ya, tapi itu nggak terlalu penting lah. Mungkin Vivo ngegedein ini biar kelihatan garang aja kali. Di sini ada ketulis spek-speknya 16-25 mm SPH dan ada lampu flash juga. Ini warna yang versi namanya apa ini? Nama resminya. Bukan sini. Di sini. Nama versi resminya itu Gravity Black. Jadi ini warna yang hitam. Ada lagi satu warna lain yang warnanya putih. Jadi hitam dan putih, bukan hitam dan yang funky kayak gini. Jadi di V20 SI nggak ada varian yang berkilau kemana-mana kayak gini. Sip, sekarang kita hidupin aja. Ini bobot sama ketebalannya mirip-mirip sih. Kalau dari sisi input outputnya juga dia mirip-mirip aja. Di sini ada SIM tray yang triple slot tadi. Terus di sini ada mikrofon. Terus di sini ada tombol power, sekarang kita hidupin. Ada tombol volume juga di sampingnya. Di sini ada headphone jack, ada USB Type-C port buat ngecas atau pindahin data, ada speaker, ada mikrofon, dan di sebelah kirinya mulus banget. Terus di sini harusnya udah pakai sistem Android 11 ya. Kalau nggak V20-nya beda dong. Bikinnya nggak di waktu yang sama kalau beda. Oke lah, kalau ini beratnya juga enteng banget. Oke, jadi ini adalah penampilan paling awal dari Vivo V20 SI. Ini sama persis kayak Vivo V20 pas kita baru hidupin juga. Ini baterainya tinggal dikit banget, tinggal 12%, soalnya saya tadi nginstall Genshin Impact selama 1 jam karena bukan berat, karena datanya sampai 6 GB lebih, jadi nunggu. Terus ada tes dikit juga. Yang ngejutin dari performa HP ini, bentar lagi kita lihat. Awalnya saya kirain HP ini nggak bakal kenceng-kenceng banget karena dia pakai chipset Snapdragon 665 yang biasanya bisa kita temuin di HP 2 juta. Jadi selain kamera depan sama kamera belakang, chipset dari HP ini juga beda banget daripada Vivo V20 yang kalau V20 ini dia pakainya Snapdragon 720G yang pas kami review itu dia bisa jalanin game Genshin Impact dengan lancar banget. Di 60 fps juga mungkin dapat 40-50 fps lah. Kalau di sini di 60 fps saya udah maksimalin banget, mentokin banget settingannya karena sekarang di Android ternyata udah bisa. Jadi di sini kita hidupin suaranya dulu. Oke, ini kekencengan kayaknya. Oke, kalau misalnya kita lihat settingannya ini oke. Kerasa berat langsung ya. Memang Snapdragon 665 itu sekitar 1/3 lebih lambat, jadi performanya sekitar 2/3-nya Snapdragon 720G yang di V20 ini. Setting ke FPS-nya 60 dan presetnya yang paling tinggi. Kalau misalnya kita kasih beban yang kayak gitu, dia bakal langsung kerasa berat. Mungkin ini sekitar 20 FPS lah, nggak nyaman banget buat main. Cuma kalau kita set di grafis yang mungkin di tengah kali ya, saya belum tes sih. Anggap aja kita set di menengah gitu, sesuai kayak kelasnya. Kalau kita 60 dia langsung sangat tinggi loh. Kalau di menengah dia, di menengah dia oke, dia enak mainnya. Jadi sebenarnya Snapdragon 665 itu buat main game oke. Game seberat Genshin Impact gini juga masih enak mainnya. Saya bisa main di settingan kayak gini, di speed yang kayak gini. Cuma dia memang lebih lambat. Kalau di 720G kita tadi di settingan paling tinggi pun dia aman-aman aja. Kita coba battle bentar. Ya ini jelas enggak 60 ya, tapi di 30, wah barusan patah. Di 30 dia oke lah, dengan sedikit patah kayak tadi. Ini musuhnya udah saya habisin tadi. Oke, kita ganti ke ini aja lah, lebih cocok. Jadi kalau misalnya kita pakai buat battle, kalau pakai buat battle mungkin dia jadi 25 FPS-an dan ada drop. Jadi di menengah bisa dipakai, cuma yang nggak bisa diharapin maksimal banget. Kalau misalnya Anda mau main game, mending ambil yang V20 aja. Kalau misalnya nggak main game sama sekali, saya nggak nemuin alasan yang kuat sih buat bilang kalau HP ini nggak worth it. Kalau misalnya nggak main game ya. Coba kita tes bagian kameranya yang beda juga. Kalau ini kan belakangnya dia pakai 48, kalau yang V20 dia 64, kalau depan dia 32, V20 pakai 44. Coba kita lihat. Oke. Terus kita foto V20 aja.
Oke, dan satu lagi kita coba foto tulisan yang tipis-tipis. Kenapa saya ngambil itu terus ya? Oke, kalau kita lihat di sini kayaknya bentar, belum bisa komen, belum lihat. Waduh, ini kan awal-awal. Ini sih kayaknya tajam-tajam aja ya, cuma gambarnya agak sedikit kontras ya. Ini warnanya kok kontras ya. Tapi detailnya dapat. Terus walaupun ini situasinya lampunya bukan di luar, masih kelihatan tetap oke. Walaupun resolusinya lebih kecil, 48 megapiksel. Kalau kamera depannya coba. Ke portrait terus. Oke, kita ke foto. Eye autofocusnya ada nggak? Ini nggak ada eye autofocus, berarti yang ada eye autofocus cuma V20. Mungkin ini bisa diupdate karena sistem kayak gitu ya cuma software doang. Cuma itu satu kelemahan lagi. Sejuta bedanya di situ. Jadi di sini dia nggak bakal fokus ke mata saya. Terus ada satu yang menarik lagi sih. Tadi saya ada lihat di bagian about phone juga yang tentang ponsel. Di sini entah kenapa versi Android-nya masih 10, belum versi Android 11 kayak V20, padahal dia udah pakai PhantasOS versi 11. Jadi agak bingung juga sih kenapa nggak ngikut juga. Itu juga kelemahannya. Apalagi ya? Kalau dari desain sih ini udah tipis, udah enak, mirip V20. Bagian belakangnya beda, cuma ini bisa jadi selera sendiri. Kalau bagian depan juga bezelnya sama tebelnya, bukan kelemahan, bukan keunggulan. Gitu aja sih kayaknya. Baterainya juga sama-sama 4000 mAh. Ngecasnya juga harusnya sama. Jadi kesimpulannya perbedaan dari V20s ini ada di chipset, itu yang paling kerasa. Ini HP ini harganya 4 juta tapi pakai chipset yang ada biasa kita temuin di HP 2 jutaan. Cuma di HP 2 jutaan kita nggak bakal dapetin desain kayak gini, terus kamera yang bagus juga sih. Tadi saya lihat. Dan apalagi ya, Android-nya belum versi 11 kayak V20. Terus ya beda paling gede di chipset sih. Jadi misalnya kalau Anda gamer, Anda jangan pilih HP ini karena masih banyak banget HP yang performanya lebih bagus daripada HP ini di harga yang sama. Kalau misalnya Anda pengen ngegame, ambil Xiaomi, Realme yang chipsetnya 720G 3 jutaan, banyak Helio G95, G90T. Cuma kalau misalnya Anda pengen kamera yang bagus, terus ada desain yang bagus juga, tipis, enteng, terus layarnya juga bagus sih. Tadi saya lihat ini dia pakai AMOLED 1080p dan dia pakai sistem fingerprint dalam layar juga. Ya. Ya itu kadang-kadang adalah. Terus apa lagi ya bagusnya ini? Jadi gitu aja dulu video unboxing buat Vivo V20 SE. Like kalau suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo, mirip sama V19 sih. V19 harganya udah 3,4-an. Ini mungkin bakal turun harga juga.